Shalom, selamat berjumpa kembali siswa-siswi SMA Kristen Barana. Pastinya hari ini penuh dengan sukacita kan? Mengawali semester genap ini, kita akan mengawali dengan topik yang sangat menarik, membahas tentang Kingdom Fungi itu sendiri. Kalian pasti pernah kan memakan tempe? Atau pada saat kalian pergi ke suatu pesta dan kalian memakan sup jamur? Nah, mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih yang saya makan saat ini? Nah, itu adalah bagian dari Kingdom Fungi itu sendiri. Ingin tahu lebih dalam mengenai fungi? Ayo belajar bersama-sama. Di awal pembelajaran tadi, saya mengatakan bahwa mempelajari Kingdom Fungi adalah sesuatu yang unik. Mengapa saya berkata demikian? Karena ketika kita berjalan-jalan ke tengah hutan, kita menemukan jamur-jamur yang kecil yang tumbuh di atas permukaan tanah. Kita beranggapan bahwa jumlah dari jamur itu hanya sedikit, namun nyatanya adalah terbalik. Jamur itu seperti fenomena gunung es, yang nampak di permukaan hanyalah bagian kecilnya saja. Namun di bawah permukaan tanah mereka memiliki jaringan filamen yang sangat luas, yang biasa dikenal dengan miselium itu sendiri. Oke, kita kembali ke topik utama. Nah, adapun cabang ilmu biologi yang khusus mempelajari jamur ialah mikologi. Nah, yang berasal dari bahasa Yunani yaitu Maikes yang berarti cendawan atau jamur, dan logos yang berarti ilmu. Berbicara mengenai definisi sesungguhnya dari fungi, ada banyak pandangan dari para ahli tentang hal tersebut. Namun, menurut Alexopoulos mengatakan bahwa fungi ini merupakan organisme eukariotik. Nah, kemarin kita sudah membahas mengenai organisme eukariot, yaitu organisme yang memiliki membran inti, kemudian memproduksi spora, tidak mempunyai klorofil. Kemarin kita juga sudah menyinggung tentang klorofil. Masih ingat kan apa klorofil itu? Ya, benar, zat hijau daun. Selanjutnya adalah mengambil nutrisi secara absorpsi. Nah, ini merupakan salah satu ciri khas dari keseluruhan anggota fungi itu sendiri, yaitu memperoleh nutrisi secara absorpsi. Berbeda dengan hewan. Hewan memperoleh nutrisi dengan menelan atau memakan mangsanya itu sendiri. Tetapi pada fungi sangat berbeda. Reproduksi pada fungi bisa berupa seksual dan aseksual. Struktur somatiknya terdiri atas filamen yang bercabang-cabang. Nah, filamen-filamen ini akan membentuk struktur yang sangat kompleks yang akan disebut dengan miselium. Dinding selnya terdiri dari kitin. Nah, zat kitin ini serupa dengan cangkang pada serangga. Berdasarkan bagan tersebut, kita dapat melihat kedudukan dari fungi dalam dunia makhluk hidup, di mana Kingdom Fungi itu sendiri merupakan organisme seluler, eukariot, multiseluler, dan memperoleh makanannya dengan cara absorpsi. Berbeda dengan tumbuhan yang memperoleh makanannya melalui proses fotosintetik, dan hewan yang memperoleh makanannya secara ingesti. Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat merumuskan karakteristik umum dari Kingdom Fungi. Yang pertama ialah eukariot, kemudian uniselular, heterotrof, tidak berklorofil, dinding sel tersusun atas kitin, penghasil spora, tubuh bertalus, dan hidup di daerah lembab atau mengandung zat organik. Melihat karakteristik umum dari Kingdom Fungi tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kekerabatan fungi dan animalia lebih dekat dibanding dengan Plantae. Nah, hanya saja yang membedakan antara fungi dan animalia ini dari segi sistem pencernaannya. Ketika kita membaca
beberapa referensi, terkadang kita bingung ketika mendapatkan bahwa fungi ini ada yang berupa kamir, kapang, ataupun cendawan. Nah, sebenarnya hal tersebut didasarkan pada perbedaan bentuk tubuh dari fungi. Yang pertama yang akan kita bahas ialah kamir, yang merupakan fungi uniselular. Masih ingat kan, uniselular terdiri dari satu sel, atau yang biasa dikenal dengan ragi. Nah, ini yang paling biasa dan sering kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah Saccharomyces cerevisiae. Nah, biasanya kalau kita sarapan, kita memakan roti. Roti tersebut dapat mengembang karena adanya peran dari fungi. Contoh lain dari fungi dengan bentuk kamir yaitu pada pembuatan tape. Nah, biasanya pada pembuatan tape kita akan memberikan ragi untuk melakukan fermentasi. Bentuk yang kedua ialah bentuk kapang atau mold. Nah, fungi ini sudah multiselular, jadi bukan uniselular lagi, tetapi bentuknya hanya berupa benang-benang atau filamen. Nah, misalnya pada tempe. Nah, tempe misalnya kalau kita makan tempe, kita lihat ada bagian-bagian putihnya, itu adalah jamur. Jadi bukan kacang kedelai, itu adalah bagian dari jamur. Jamurnya memiliki bentuk kapang. Bentuk yang ketiga ialah cendawan atau mushroom, yang merupakan sudah fungi multiselular dan memiliki bentuk tubuh buah. Ketika kita biasa makan sup jamur, nah yang kita makan adalah jamur dengan bentuk cendawan. Seperti ini contohnya. Tubuh buah pada cendawan ada berbagai macam bentuk, misalnya bentuk payung. Contohnya pada jamur shiitake. Nah, misalnya pada gambar ini. Bentuk yang kedua yaitu berbentuk kuping. Nah, bentuk seperti ini sudah sangat sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk yang selanjutnya adalah bentuk setengah lingkaran. Jamur dengan tubuh buah berbentuk setengah lingkaran ini sangat banyak kita temui melekat pada kayu-kayu yang telah lapuk. Bentuk selanjutnya lagi adalah tubuh buah berbentuk bulat, misalnya pada jamur merang. Demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan ini. Tadi kita sudah mempelajari mengenai definisi jamur, ciri-ciri jamur, dan bentuk-bentuk tubuh dari jamur itu sendiri. Nah, cukup sekian pada kesempatan hari ini. Semoga anak-anakku dapat belajar dengan giat di rumahnya masing-masing. See you next time.